Halo semuanya, kembali lagi di The Monster ID. Hari ini gue mau nge-recap film animasi series buatan Cina atau biasa disebut sebagai Donghua yang diberi judul Linglong Incarnation. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya disebut Spirit Cage Incarnation. Total semuanya ada 16 episode dan nantinya akan gue bagi menjadi beberapa part. Nah, untuk video ini sendiri kita akan recap dari episode 1 sampai yang ke-6. Jadi kisahnya itu menceritakan tentang kehidupan di masa depan, di mana dunia manusia udah kelebihan populasi. Pada saat itu juga terjadi yang namanya gempa bumi besar yang mengguncang seluruh dunia dan berlangsung selama beberapa dekade. Namun sayangnya ketika bumi akhirnya pulih, bumi rupanya udah nggak seperti planet yang sebelumnya. The world needs him. Oke, gue akan rangkum beberapa hal pentingnya dulu ya, biar nggak ribet aja untuk memahaminya. Jadi ceritanya di masa depan, bumi yang sudah kelebihan populasi penduduk terkena yang namanya gempa bumi besar, dan itu berlangsung selama beberapa dekade. Gempa bumi global yang terjadi itu ternyata melepaskan segudang monster bawah tanah di permukaan. Dan salah satunya dikenal sebagai Extremozoan, makhluk yang membuat umat manusia hampir seluruhnya musnah, sekaligus juga mempengaruhi keadaan di bumi, termasuk kehidupan dan ekosistemnya. Selama periode tersebut, untungnya manusia sudah bisa melakukan perjalanan keluar angkasa. Maka kemudian dibuatlah yang namanya Lighthouse atau mercusuar, sebuah kota terbang di mana sisa-sisa umat manusia berlindung selama beberapa dekade. Singkat cerita, ketika manusia ingin kembali pulang ke bumi, mereka menemukan kalau bumi udah menjadi planet yang benar-benar aneh. Nah, karena semua manusia yang tersisa sekarang ada di dalam mercusuar, maka dibentuklah hukum untuk mengaturnya. Namun pada prakteknya, hukum yang mereka gunakan tersebut kurang manusiawi, alias hukum yang diterapkan itu nggak memandang manusia dengan cara yang sama. Antara lain, mereka memilih siapa yang menjadi atasan dan bawahan itu hanya berdasarkan gen. Siapapun yang terlahir dari gen terbaik disebut sebagai Xiangmin, sedangkan yang memiliki atau lahir dari gen rendahan disebut sebagai Chenmin. Terus udah gitu, mereka melarang adanya ikatan dari dunia lama. Dunia lama itu maksudnya bumi yang mereka kenal dulu. Contoh misalnya mereka punya anak nih. Nah, anak itu nggak boleh ikut sama orang tuanya. Bisa langsung dipisah dari orang tuanya begitu si anak baru lahir. Terus dilarang juga yang namanya cinta. Tapi dalam beberapa kasus itu diperbolehkan, tergantung keputusan dari para pemimpin yang ada di mercusuar. Selain itu, mercusuar juga mempunyai semacam hierarki berdasarkan pekerjaannya. Salah satunya The Hunters atau para pemburu. Mereka mempunyai tugas mengumpulkan sumber daya dan benda-benda yang penting di luar mercusuar. Suatu hari, para pemburu yang dipimpin oleh Komandan Mark datang ke sebuah lokasi di bumi untuk menjelajahi sisa-sisa pesawat luar angkasa R-49. Di dalam pesawat ini terdapat banyak sekali sisa-sisa tubuh manusia yang gak sempat melarikan diri keluar dari planet ini. Mereka diserang oleh monster di mana tubuh orang-orang ini diekstraksi sehingga berubah menjadi patung. Dalam misinya kali ini, Mark ditemani oleh semua anggotanya. Antara lain ada Ranbing sebagai wakil komandan. Terus ada Mo Cheng, Donnie, Penny, Jeff, Erika, dan juga Feishu. Selain anggota pemburu, mereka juga ditemani oleh beberapa orang bawahan atau Chenmin yang merupakan kasta paling rendah. Saking rendahnya nih, mereka itu nggak bisa menjadi apapun. Mereka hanya boleh jadi orang yang disuruh-suruh. Mereka juga nggak diperbolehkan memiliki nama, melainkan namanya digantikan dengan nomor. Contoh misalnya si nomor 4068 ini. Baik atasan maupun bawahan, mereka sama-sama bekerja mengumpulkan uang. Dan mata uang mercusuar sendiri itu namanya dedication point. Jadi dedikasi mereka selama bekerja itu dikumpulin. Nah, dari sana poin tersebut lalu digunakan untuk berbagai macam hal. Oke, kita balik lagi ke para pemburu. Mark dan anggotanya masuk ke dalam gudang penyimpanan. Di sana mereka menemukan sisa peninggalan metamorfosis makhluk hidup. Nah, karena Mo Cheng mendeteksi adanya medan magnet yang terlalu kuat, Mark kemudian cepat-cepat nih memerintahkan Chenmin untuk segera mengumpulkan persediaan.
Tapi rupanya ada salah satu Chenmin, yaitu si 4068 ini malah nggak mendengarkan perintah Komandan Mark. Dia diam-diam lebih tertarik dengan arloji yang ada di tangan jasad manusia. Sayangnya tindakan itu malah membuat monster-monster kecil yang diberi nama lipan bertulang belakang menjadi terganggu. Dan kekacauan pun terjadi dan semakin mengerikan. Lipan-lipan ini memiliki kemampuan untuk masuk ke tulang belakang manusia dan mengendalikannya. Selain itu, makhluk-makhluk ini juga bisa menyebarkan sesuatu yang kalau dihirup oleh manusia, maka dia akan berhalusinasi parah. Dalam kejadian itu, Donnie kehilangan kesadarannya, di mana dia malah membunuh Penny. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tiba-tiba aja monster yang dikenal dengan nama Extremozoan muncul dan membunuh Donnie dalam prosesnya. Banyak pemburu yang juga harus mati akibat kebrutalan makhluk itu, termasuk Ranbing yang kini dalam bahaya. Nah, karena nggak ada cara lain, Mark mencoba melakukan sesuatu. Dia melompat ke arah Extremozoan, dan dengan begitu Ranbing bisa terselamatkan. Dari sana, mereka berdua lalu berlari menuju ke pintu keluar, yang emang udah dipersiapkan oleh anggota pemburu yang lain. Sampai akhirnya semua orang yang tersisa berhasil keluar. Mark memerintahkan semua anak buahnya untuk segera mundur dan pergi dari tempat itu. Namun rupanya Extremozoan juga ikutan keluar sambil membawa semua kawanannya. Pertempuran sengit pun terjadi, dan di sini terungkap kalau Extremozoan memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa di antara sesamanya. Extremozoan juga bisa menyerap vitalitas tubuh manusia, sehingga membuat korbannya berubah menjadi patung. Karena itu, mercusuar sudah lama mengantisipasinya. Mereka membuat sebuah teknologi mecha untuk menghadapi Extremozoan. Beberapa dari anggota pemburu lalu menggunakannya. Dalam kejadian itu, Ranbing menggunakan kemampuan menembaknya untuk membantu Mark memasuki mecha tepat pada waktunya. Ada kejadian unik ketika si Chenmin 4068 ini panik dan memasuki mecha. Tapi karena dia cuma Chenmin, alhasil dia nggak bisa mengoperasikannya. Namun karena mecha yang ditungganginya ini banyak mengalami serangan, sehingga menyebabkan terjadinya sistem error, di mana dia menjadi sangat berguna selama proses evakuasi berlangsung. Singkat cerita, semua orang yang tersisa berhasil menyelamatkan diri, termasuk sumber daya yang juga berhasil mereka bawa. Nah, ternyata monster Extremozoan memiliki kemampuan regenerasi. Alhasil, para pemburu kembali dikejar sama makhluk-makhluk itu. Untuk menghentikannya, Mark bersama anggotanya saling bekerja sama mengalahkan makhluk itu satu persatu. Tapi nggak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kemunculan monster Extremozoan yang lebih besar dan juga mengerikan. Tapi untungnya mereka berhasil menghindarinya. Namun di sini, Mark dan Ranbing mengetahui kalau ada hal yang aneh dengan monster itu ketika mereka melihat kalau ada manusia tepat di atas tubuh Extremozoan. Next, Mark dan kelompoknya kemudian sampai di mercusuar. Semua sumber daya yang ditemukan ini nantinya bisa digunakan oleh mercusuar selama berbulan-bulan. Para pemburu disambut dengan sorak gembira, dan bahkan para pemburu ini udah dianggap kayak pahlawan bagi para penduduk. Karena kalau nggak ada pemburu, maka nggak ada yang namanya sumber daya. Dan kalau nggak ada sumber daya, maka mercusuar nggak akan bisa berjalan. Dari sekian banyak warga yang menyambut kedatangan mereka, ada 3 orang bocah yang merupakan bagian dari Chenmin. Salah satunya bernomor 8925. Saking kagumnya, dia bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang pemburu sama seperti Komandan Mark. Tapi sayangnya, bagi orang bawahan seperti mereka, peraturan menyebutkan kalau mereka nggak bisa menjadi pemburu.
pemburu. Paling banter ya jadi kurir aja. Selain itu ada juga nih kelompok orang yang selalu menganggap rendah para pemburu. Mereka adalah Light and Shadow Society. Sekelompok orang beragama yang percaya kalau para pemburu itu bisa selamat kembali ke mercusuar itu adalah karena doa-doa mereka. Light and Shadow Society dibentuk untuk menjaga stabilitas. Dipimpin oleh seorang uskup yang bernama Charles, anak dari penguasa mercusuar yang merupakan seorang wali kota. Nah, menariknya baik Charles dan juga wali kota saling menyembunyikan hubungan keluarga di antara mereka. Charles membawahi para pendeta dan juga pengikut-pengikutnya. Dia mempunyai 2 orang pengawal yang bernama Sharif dan juga Fandi. Light and Shadow Society telah mengabdi dan mematuhi semua peraturan mercusuar dalam segala aspek. Charles memperbolehkan anggotanya mempunyai keturunan. Tapi meskipun begitu, dia juga menolak untuk membantu seorang wanita yang meminta untuk memberikan organ hatinya untuk menolong suaminya yang sedang sekarat. Hanya karena wanita itu mempunyai posisi yang lebih rendah ketimbang suaminya. Apalagi ditambah hubungan suami istri itu udah dilarang di mercusuar. Di mata kelompok Light and Shadow ini, kasta yang lebih tinggi itu lebih baik mati ketimbang harus menerima donor dari orang-orang rendahan. Sementara itu di tempat lain, 4068 memamerkan apa yang sebelumnya dia lakukan dengan mengendarai mecha. Jeff, anggota pemburu yang mengetahui hal itu menjadi marah. Dia nggak mau kalau nantinya 4068 terkena masalah hanya karena menggunakan mecha. Dan benar aja, di sini tiba-tiba Sharif dan Fandi datang bersama dengan beberapa orang dari Light and Shadow untuk menghukum 4068. Menurut peraturan, dia telah melakukan pelanggaran. Karena itu 4068 akan dihukum 12 kali cambukan. Untungnya Mark dan anak buahnya muncul dan langsung menghentikan aksi yang dilakukan oleh Light and Shadow. Oh ya, by the way, para pemburu dan Light and Shadow ini bisa dibilang selevel. Cuma bedanya kalau Light and Shadow itu salah satu tugasnya ia menegakkan hukum di mercusuar. Nah, di sini Mark meminta supaya 4068 diampuni karena dia sudah banyak kehilangan anak buah. Jadi dia nggak mau kalau harus kehilangan yang lainnya. Mark juga merasa kalau atasan dan bawahan itu sama-sama manusia yang harus dihargai. Suasana sempat terasa panas, namun pada akhirnya kelompok Light and Shadow memilih untuk mundur. Next, setelah itu Mark bertemu dengan komandan pusat kendali mercusuar yang bernama Jingnan. Kehadiran Jingnan ke sini adalah untuk menemani Mark bertemu dengan penguasa mercusuar, yaitu wali kota Mogen. Selain itu, berbagai departemen juga datang untuk membuat laporan kepada wali kota. Di antaranya ada Victor, komandan pertahanan kota. Lalu ada Elon, pelatih para pemburu. Kerry, kepala departemen kedokteran dan juga ekologi. Dan tentunya Charles, uskup dari kelompok Light and Shadow. Dalam laporannya, para pemburu telah berhasil mengamankan sejumlah sumber energi mineral beserta senjata dari dunia lama. Namun sayangnya banyak dari pihak pemburu dan bawahan yang menjadi korban. Di mana hal itu membuat Charles memiliki kesempatan untuk mempertanyakan kinerja para pemburu di depan wali kota. Charles memang memiliki niatan untuk menjadi penerus dari wali kota nantinya. Makanya itu saingan yang pertama yang harus dia singkirkan adalah para pemburu. Nah, di sini Mark juga menceritakan sesuatu ketika mereka melakukan misi di bawah sebelumnya. Mark memberitahu perihal sosok manusia yang dia lihat. Namun sayang, nggak ada yang mempercayai perkataan si Mark. Menurut Jingnan, selama 20 tahun terakhir, mercusuar belum pernah menemukan manusia yang selamat di bumi. Bahkan Pak Wali Kota juga menganggap mungkin aja Mark ini salah melihat sesuatu, dikarenakan kelelahan yang dialami sama para pemburu. Nah, by the way nih, karena udah tua, si Mogen ini udah lama nih menderita penyakit jantung. Dia merasa kalau udah saatnya hidup tenang dan gak usah memikirkan pekerjaan yang terasa berat ini. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan tampuk kekuasaan 7 hari dari sekarang. Awalnya Charles senang begitu mendengarnya, tapi ternyata yang dipilih adalah 是时候交给年轻人掌舵了。这个人需要有崇高的品德和坚韧的意志。马克继任。 Mark sendiri sebenarnya nggak ada niatan atau hasrat menjadi penguasa di mercusuar. Namun Mogen nggak mau menerima alasan apapun dan tetap memaksa Mark untuk menjadi penerusnya. Dulu awalnya si Mogen ini punya kandidat yang utama, yaitu seseorang yang bernama Hongko. Dia adalah kakak perempuannya Mark. Hongko adalah murid sekaligus pemburu yang paling berbakat yang pernah dimiliki oleh Mogen. Tapi sayang, 15 tahun yang lalu terjadi sesuatu yang menyebabkan Hongko harus mati. Jadi dulunya Hongko adalah seorang komandan para pemburu. Dia merupakan seorang pemburu yang sangat hebat.
pemimpin yang baik dan sangat dicintai oleh anak buahnya. Nah, Hongkou jatuh cinta sama wakil komandan yang bernama Po Xiao. Sayangnya, itu melanggar peraturan yang dibuat oleh mercusuar selama ini. Namun enggak dengan sudut pandang yang dimiliki oleh Hongkou dan juga Po Xiao. Menurut pandangan mereka, bisa hidup dengan orang yang dicintai itu merupakan sebuah kebahagiaan. Bahkan mereka berdua berencana untuk hidup di permukaan bumi. Pada suatu hari, pasukan pertahanan mercusuar datang untuk menangkap Hongkou dan juga Po Xiao. Dalam proses penangkapan tersebut, para pemburu berhasil mengalahkan banyak dari pasukan pertahanan mercusuar. Sadar kalau apa yang dilakukannya ini bisa membuat kerugian bagi mercusuar, Hongkou dan Po Xiao memutuskan untuk menyerah. Hal itu sekaligus menjadikan momen terakhir bagi Hongkou untuk berpisah dengan adiknya yang masih kecil, yang bernama Mark. Hongkou dan Po Xiao akan menerima hukuman mati atas pelanggaran yang udah mereka lakukan. Mereka melanggar 3 peraturan mercusuar. Pertama, Hongkou ini ternyata banyak membantu kaum Chenmin. Yang kedua, memiliki hubungan percintaan. Dan yang ketiga, Hongkou selama ini menyembunyikan hubungan keluarga dengan adiknya Mark. Namun meskipun begitu, mereka berdua tetap yakin kalau apa yang mereka lakukan itu nggak akan bisa dihilangkan begitu aja. Sebenarnya, Morgan nggak mau kehilangan pemburu terbaiknya itu. Termasuk semua orang yang hadir juga nggak mau kalau sampai kehilangan mereka. Karena jasa-jasa Hongkou begitu besar bagi mercusuar. Morgan lalu memberikan satu kesempatan lagi. Namun dengan syarat, mereka harus mengakui kejahatan yang udah mereka lakukan. Tapi rupanya Hongkou dan Po Xiao memilih untuk tetap mempertahankan apa yang mereka percayai. Mereka lebih baik mati daripada harus tunduk sama hukum yang diterapkan oleh mercusuar. Mereka berdua kemudian dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Next, kemudian Mark sekali lagi nih mencoba meyakinkan Morgan tentang bagaimana dirinya melihat kalau ada manusia yang hidup di permukaan bumi. Dan kalau itu benar, maka ada kemungkinan mereka bisa hidup kembali di bumi daripada terus-terusan berada di mercusuar. Tapi wali kota Morgan merasa kalau nggak mungkin ada manusia yang bisa hidup di permukaan bumi. Dan hal itu nggak akan pernah terjadi. Morgan lalu meminta Mark supaya jangan mengungkit-ungkit hal itu lagi. Karena sebentar lagi Mark akan menjadi wali kota baru di mercusuar. Next, kemudian setelah Mark pergi, Morgan lalu memerintahkan Victor untuk memberitahukan Carrie supaya menjalankan rencana Lin Yuan atau program Abyss Walker. Next, beberapa hari kemudian Mark pergi ke tempat latihannya para pemburu. Di sana, dia bertemu dengan Elon, pelatih pemburu yang lagi memberikan latihan khusus kepada anggota baru. Kejadian kocak terjadi ketika Elon menantang Mark untuk sparring di atas ring. Elon ini adalah gurunya Mark dalam hal bela diri. Mereka udah sering latihan bersama, tapi itu pada zaman dulu pada saat Elon masih muda. Maksud dan tujuan Elon tadi adalah untuk mengajak Mark bertanding untuk terakhir kalinya, sebelum dia nantinya akan melakukan perjalanan jauh. Elon lalu berpesan agar Mark selalu berhati-hati. Mark emang sosok yang gak terkalahkan jika harus berhadapan dengan Extremozoan. Namun, Mark punya yang namanya perasaan manusia, dan itu adalah kelemahan yang harus diwaspadai oleh Mark. Sementara itu di ruang medis, Ranbing, Erika, dan Feishu lagi menanyakan perihal keadaan temannya yang bernama Gary, yang terluka parah dalam insiden di awal film. Mereka bertiga bahkan rela memberikan dedication point kepunyaan mereka demi menolong Carrie. Tapi sayangnya di mercusuar itu ada yang namanya formula mempertahankan kehidupan. Yang itu berarti sumber daya yang ada di mercusuar nggak akan bisa digunakan bagi orang-orang yang kemungkinan besar udah dipastikan bakalan mati. Tapi hal itu sepertinya nggak mengubah pendirian mereka bertiga untuk menolong Carrie. Ranbing kemudian pergi ke mesin ATM untuk melakukan transfer point. Nah, di sini secara nggak sengaja, Ranbing memasuki koridor tempat anak-anak mercusuar dilahirkan. Dan seperti yang ada di peraturan mercusuar, ibu yang baru aja melahirkan dilarang untuk melihat anaknya tersebut. Bahkan dia harus dicoret dari daftar keturunan. Di sana kebetulan Ranbing melihat seorang ibu yang langsung dipisahkan dari anaknya. Kejadian itu benar-benar membuat Ranbing menjadi sedih. Sang ibu bahkan sempat melawan dan menyebabkan petugas keamanan yang melihat hampir aja membunuhnya. Untungnya ada seorang perawat yang dengan cepat mencegah si ibu, sehingga dia bisa terselamatkan. Sementara itu di tempat lain, 4068 kini berada di pemukimannya, tempat di mana semua Chenmin tinggal dan hidup bersama. Mereka berada di ruangan yang bisa dibilang kayak kamar penjara, berbeda dengan para Xiangmin, di mana mereka tinggal dengan kamar yang lebih layak.
4068 tinggal bersama dengan dua orang sahabatnya, dan salah satunya bernama 4277, seorang wanita yang diam-diam disukai oleh 4068. Di tempat ini, makanan yang mereka makan itu benar-benar nggak enak. Bahkan mereka harus mencuri hanya untuk sekedar menikmati minuman beralkohol. Di sini 4068 memberikan arloji kepada 4277 yang sebelumnya sempat dia curi. Mereka tahu kalau apa yang dilakukan ini melanggar peraturan, mulai dari meminum alkohol sampai mencuri arloji. Namun mereka nggak peduli. Pada saat insiden yang terjadi sebelumnya, setelah 4068 memasuki Mekah, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Karena itu sekarang dia telah bertekad untuk menjadi seorang pemburu nantinya. Nah, gak lama setelah itu mereka dikagetkan dengan keributan yang terjadi di ruang masak, di mana ternyata ada dua orang Chenmin yang terinfeksi suatu penyakit yang diberi nama Scarlet Syndrome. Mereka bernama 3852 dan juga 2411. Mereka berdua memakan makanan milik Xiangmin. Akibatnya pasukan pertahanan mercusuar datang untuk melakukan penangkapan. Namun luar biasanya mereka melakukan perlawanan, tapi semuanya langsung terdiam ketika para penegak hukum Light and Shadow datang ke tempat ini. Nah, ketika akan ditangkap, terjadi sebuah insiden di mana 3852 malah membunuh 2411. Dan ketika Sharf akan menangkap 3852, tiba-tiba 4068 dan juga 4277 muncul untuk menolong 3852. Namun akibatnya mereka berdua juga malah dianggap melakukan persekongkolan. Untungnya ada si Uskup Charles yang datang ke tempat itu, di mana dia memaafkan perbuatan 4068. Setelah dia tahu kalau 408 ini adalah bagian dari tim yang melakukan misi sebelumnya, dan itu dianggap amat sangat berjasa bagi mercusuar. Charles lalu meminta untuk membawa 4068 ke ruang pemurnian untuk diberikan pelajaran atas nama Tuhan. Dari sana, Charles kemudian bertemu dengan wali kota Mogen. Dalam pembicaraannya, Mogen memberitahu kalau mereka berdua sebenarnya telah melanggar hukum mercusuar dengan menyembunyikan identitas mereka sebagai ayah dan anak, dan mengingatkan Charles supaya berhati-hati dalam menjaga rahasia tersebut. Nah, di sini Charles juga mengungkapkan kekecewaannya. Kenapa dia nggak dipilih sebagai wali kota yang baru? Mogen kemudian menjelaskan kalau dia nggak bisa lagi mengandalkan Light and Shadow. Karena menurut Mogen, kehadiran Light and Shadow nggak lebih dari sekedar alat untuk mengendalikan emosi dan juga perasaan manusia, layaknya seperti budak. Karena itu, dia meminta Charles supaya meninggalkan Light and Shadow dan hidup dengan tenang bersama dengan Mogen. Nah, mengetahui kalau itu penyebab ayahnya nggak memilih dirinya sebagai wali kota, kemudian membuat Charles marah dan seketika dia mulai mempunyai rencana jahat. Keesokan harinya, ekspedisi mercusuar kemudian dimulai. Ada 5 orang tua yang akan melakukan perjalanan panjang ke permukaan bumi. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang sepanjang hidupnya didedikasikan untuk mercusuar, termasuk si Elon ini. Nah, karena itu sekarang adalah hari di mana mercusuar melepaskan mereka ke dunia bawah. Kejam juga ya, kalau udah tua dibuang cuy. Sebelum pergi, Elon sempat membisikkan sesuatu kepada Mark, dengan mengatakan apakah Mark percaya kalau sebenarnya manusia bisa hidup di permukaan, di mana dia percaya kalau mercusuar memiliki informasinya. Next, kemudian Elon dan yang lainnya mengucapkan perpisahan kepada seluruh penduduk mercusuar. Nah, setelah itu karena Mark ini penasaran dengan perkataan Elon sebelumnya, dia lalu meminta bantuan Jingnan untuk bisa menyusup ke ruang data milik mercusuar. Dan setelah Jingnan bersedia membantu, Mark dan Ranbing kemudian diam-diam memasuki ruang penyimpanan data. Di sana mereka menemukan dokumen masa lalu mercusuar, di mana ternyata mercusuar itu seharusnya digunakan sebagai penjara terapung bagi orang-orang bumi, yang dikenal dengan penjara Tartarus. Setelah bencana berakhir, wali kota pertama pada waktu itu berhasil menghentikan perang yang terjadi antara penjaga dan juga tahanan di mercusuar, di mana beliau kemudian meminta semua orang untuk membangun lagi mercusuar sebagai respon atas bencana yang terjadi di bumi. Singkat cerita, di tahun yang kelima, mercusuar mulai beroperasi, di mana kemudian terjadi perang antara sesuatu yang ada di bumi melawan mercusuar, yang mengakibatkan menghilangnya setengah populasi. Sampai kemudian mercusuar memutuskan kalau bumi bukan lagi tempat yang layak huni. Di tahun yang ke-12, para pemburu kemudian mendapatkan serangan yang membuat kerugian besar bagi mercusuar. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah foto yang memperlihatkan seorang wanita yang berhasil mengalahkan Mecha yang gak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sini, Mark merasa kalau wanita yang ada di foto ini mirip dengan sosok yang dia lihat sebelumnya. Nah, gak lama setelah itu, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang petugas yang sedang melakukan pengecekan rutin. Mau nggak mau, Mark dan Ranbing kemudian bersembunyi. Karena petugas yang baru aja masuk ini berniat merapikan kembali arsip-arsip, akibatnya ruangan tempat Mark dan Ranbing bersembunyi semakin sempit dan makin menyempit lagi.
Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih detail, Mark kemudian pergi menemui Chen Min yang bernama 0609. Pria ini adalah Chen Min yang tertua dan yang paling mengetahui tentang sejarah mercusuar selama 12 tahun. 0609 lalu bercerita, kalau 12 tahun yang lalu itu sebenarnya mercusuar hidup dalam damai, di mana di mercusuar belum ada yang namanya perbedaan antara Xiangming dan juga Chen Min. Belum lagi Morgan pada saat itu juga masih menjabat sebagai komandannya para pemburu. Singkat cerita, 0609 ini dikirim untuk melakukan sebuah misi di permukaan yang dipimpin langsung oleh Morgan. Namun semuanya berubah menjadi pembantaian ketika Extremozoan muncul dan mengepung mereka. Satu persatu jiwa para pemburu dihisap. Nah, pas tiba giliran Morgan, tiba-tiba muncul mecha misterius dengan ukuran yang sangat besar yang kemudian menyelamatkan Morgan. Dan sosok di balik pengguna mecha tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang dilihat oleh Mark di foto sebelumnya. Sebagai ucapan terima kasih, Morgan kemudian mengundang wanita itu ke mercusuar. Namun ketika tiba di mercusuar, entah gimana ceritanya, tiba-tiba wanita itu menghilang bersama dengan mecha miliknya. Sementara itu 4068 yang sebelumnya ditangkap kini mengalami yang namanya pemurnian. Ternyata dia disiksa lagi cuy. Nah, di sini Charles menawarkan sebuah kesepakatan sama 4068, di mana si Charles berjanji kalau dia akan menghilangkan segala hukuman si 4068 ini. Charles juga akan memberikan makanan Xiangmin andai 4068 ini mau melakukan apa yang disuruh oleh Charles. Dan jika berhasil, maka Charles juga akan mengangkat kasta 4068 menjadi Xiangmin. Next, di tempat lain, Ranbing kini berada di ruangan milik Penny, sosok yang mati dalam misi mereka sebelumnya. Di sini Ranbing berniat merapikan barang-barang milik Penny, di mana secara nggak sengaja dia menemukan sebuah diary. Terungkap kalau Penny ini sudah lama jatuh cinta dengan Donnie. Hal itu juga kemudian membuat Ranbing sadar kalau dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Penny, di mana Ranbing sebenarnya sudah lama jatuh cinta dengan Mark. Tapi sayang, di mercusuar orang-orang nggak bisa melakukannya, apalagi membentuk sebuah keluarga berdasarkan cinta. Nah, nggak lama setelah itu Ranbing mendapatkan sebuah tugas untuk segera pergi ke Down Hall, di mana dia akan menyelesaikan proses pembiakan pada jam 9 malam nanti. Ranbing menjadi sedih ketika dia sadar kalau dirinya nggak memiliki keberanian untuk melawan peraturan yang ada di mercusuar. Sementara itu di laboratorium kedokteran dan ekologi, Carrie sedang meneliti perihal penyakit Scarlet yang kemudian disusul dengan kedatangan Victor sambil membawa semacam benda misterius. Kehadiran Victor di sini sekaligus ingin menyampaikan perintah Morgan untuk memulai kembali proyek Abyss Walker. Balik lagi ke Ranbing, di mana dia bertemu dengan 3 bocah Chen Min di tengah jalan. Salah satu dari 3 bocah itu bernama 9033 yang menderita penyakit bawaan akut sehingga membuatnya hampir kehilangan harapan. Sebelum meninggal, 9033 ini kepengen banget gitu berkeliling dan melihat seluruh mercusuar. Karena itu Ranbing lalu memutuskan untuk mengabulkan keinginan 9033. Secara diam-diam Ranbing mengemudikan kendaraan terbang supaya bisa membahagiakan 9033. Mereka melihat semuanya termasuk wilayah pertanian tepat di atas mercusuar. Namun tiba-tiba angin bertiup sangat kencang sehingga membuat mereka kini dalam bahaya. Untungnya si Mark yang kebetulan melihatnya langsung pergi dan menyelamatkan mereka. Si bocah kecil berhasil diselamatkan, tapi enggak dengan Ranbing, di mana dia terus terjatuh dan kakinya masih tersangkut di kendaraan. Tentu aja Mark juga nggak mau kehilangan Ranbing. Dengan cepat dia melompat, menggapai dan kemudian memeluk Ranbing. Dari sana Mark lalu menggunakan kembali kendaraan yang dipakai sebelumnya. Nah, sebelum kembali ke mercusuar, mereka sempat menikmati keindahan di permukaan bumi. Dari sana mereka kemudian kembali dan mendarat di pertanian mercusuar. Dan setelah sampai, Ranbing lalu mengatakan keinginannya untuk hidup bersama dengan Mark andai suatu hari nanti mereka bisa kembali lagi ke permukaan bumi. Namun Mark mengatakan supaya Ranbing jangan lagi berbicara seperti itu. Dia bahkan gak ragu-ragu memberikan perintah dengan tegas kepada Ranbing untuk melarang hal itu. Sebagai penguasa baru mercusuar di masa depan, Mark ini bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang selama ini ditaati oleh para penduduk. Mendengar hal itu, Ranbing tiba-tiba menjadi sedih. Dia lalu mengungkapkan hal yang sebenarnya. Ranbing mengatakan hal tersebut dikarenakan nanti malam dia akan dikirim ke Down Hall atau pusat pembiakan. Mendengar hal tersebut membuat Mark menjadi kaget, di mana Ranbing bahkan sempat bertanya,
Mark sebenarnya nggak rela, namun dia tetap pada pendiriannya dan kemudian menyuruh Ranbing untuk melakukannya. Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah Mark akan membiarkan Ranbing pergi ke Down Hall? Dan apa sih itu ruang pembiakan? Menarik banget nih. Kalau gitu kita lanjut ke part yang kedua aja. Tapi nanti ya. So, terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren loh semua. Ciao.